Selanjutnya kepada Ibu Sinta, saya persilakan untuk mengatur jalannya acara hingga insya Allah 2 jam ke depan ya. Kita saksikan nanti, barangkali ada yang perlu didiskusikan, di-share di sini, kita bisa berdiskusi sama-sama. Pada Ibu Sinta, saya persilakan. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Anwar atas kesempatannya. Audio saya terdengar jelas ya, Bapak dan Ibu. Oke. Oke, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Francisca Sinta Megawardani. Saya adalah moderator Anda pada Vicon hari ini. Semoga Vicon hari ini memberi manfaat kepada Bapak dan Ibu. Sekilas saya akan memberikan pengantar untuk materi kita hari ini, nggih, Bapak dan Ibu. Jadi materi kita hari ini berbicara mengenai Microsoft Excel. Pasti kita semuanya sudah banyak mengetahui kegunaan Microsoft Excel. Kita biasanya merekap nilai atau melakukan perhitungan itu menggunakan Microsoft Excel. Pokoknya segala hal yang berbau dengan angka, pilihan pertama kita adalah Microsoft Excel. Tapi apakah benar sih Microsoft Excel hanya untuk seperti itu? Ternyata Bapak dan Ibu, Microsoft Excel bisa digunakan untuk mendesain media pembelajaran yang asik untuk anak-anak didik kita. Apa Bapak dan Ibu? Itu adalah sebuah game yang sederhana. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Mari kita mendengarkan pemaparan dari pemateri hebat kita kali ini, yaitu Bapak Khairuddin SPD MPD dari SMA Nurussalam Aceh, yang akan membantu kita, para guru hebat di Jawa Timur, untuk memberdaya gunakan Excel sebagai media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Mari Bapak dan Ibu, kita bersiap untuk mendengarkan paparan materi dari Pak Khairuddin sebagai pembicara kita hari ini. Apabila nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan, Suaranya hilang, Ibu Sinta. Halo, suaranya hilang. Suara Bu Francisca hilang, tapi kita mulai saja bagaimana? Suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, suara Bu Sinta hilang, suara Pak Khairuddin jelas sekali Pak. Oh baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, saya tersanjung sekali mendapat kesempatan tampil di kegiatan Gubuk Jatim. Kaget sebenarnya dihubungi dan saya juga bingung karena saya tahu bahwa kiblat pendidikan Indonesia itu ada di Jawa Timur, timpang sekali dengan daerah saya di Aceh Timur. Nah, tapi ya ini apresiasi buat saya, dan ketika ditanyakan materi saya kemudian memilih ayo kita yang lebih sederhana saja yang bisa mencakup ke semua aspek guru, yang bisa kita bermain-main dengan materi dan tidak perlu install software karena di semua komputer ada. Karena itu saya memilih untuk ayo kita bermain-main dengan Microsoft Excel. Bapak dan Ibu sekalian, Microsoft Excel itu kita tahu bahwa itu adalah aplikasi pengolah data berupa angka. Jadi kalau misalnya kita lihat Microsoft Excel, bayangan kita itu angka-angka di situ, terutama terutama bagi kami guru matematika. Tadi barusan gara-gara Pak Anwar bilang saya calon ketua IGI, saya langsung dijapri oleh Bu Dwi Anggreni, sahabat saya. Bu Dwi bilang, aduh calon ketua IGI, saya ketawa saja, itu fitnah yang nyata.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, eh, bulan puasa tetap belajar, saya senang sekali. Dan dari Bu Titi Susiana, kok tidak ada share screen Pak Khairuddin ya? Ya belum, saya masih ceramah. Karena saya share screen. Tapi nggak bisa share screen. Mohon host diberikan apa namanya presenternya ke saya. Saya belum jadi presenter ini, saya belum dapat bola Webex. Host bisa, oke, saya sudah jadi presenter. Oke, saya sudah. Kalau bisa kita sekitar 3 game kita bisa bikin ya Bapak Ibu ya. Dan penugasannya juga saya tidak ingin yang berat-berat. Bapak dan Ibu silakan nanti bikin bikin game di Excel atau sesuatu yang bermanfaat di Excel, kirim filenya, insya Allah bermanfaat untuk semua. Jadi Bapak dan Ibu mari buka Excelnya, kita siap-siap bermain dengan Excel. Karena ini partisipannya di sini sudah 790. Jadi saya yakin bahwa kemampuan kita beragam, oleh sebab itu saya mengambil kemampuan dasar saja. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah expert, saya mohon maaf jika mungkin apa yang disampaikan ini terlalu ringan, tapi jangan lihat apa yang ditampilkan terlalu ringan, tapi kebermanfaatannya. Ini bahasanya klasik banget seperti bahasa tolak balik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dengan game pertama. Oke, ini saya ketik game pertama. Nah, game pertama Bapak dan Ibu kita mulai dengan tebak kata. Ringan-ringan saja dulu Bapak Ibu. Pertama tebak kata, terus nanti kita lihat media pembelajaran yang Excel, terus nanti kita tebak wajah, gitu-gitu aja lah gitu kan. Nah, wajah host kok tidak kelihatan? Nggak apa-apa Bapak, yang penting kelihatan tampilan saya. Ini tebak kata, game tebak kata. Oke, Bapak dan Ibu, ayo bareng-bareng. Game tebak kata. Nah, ini game tebak kata. Rancangannya seperti ini. Rancangannya ada kata yang diacak, kemudian siswa menjawab, kemudian nanti ada jawabannya, ye benar gitu kan. Mungkin Bapak dan Ibu ada aplikasi di Android itu yang gambar orang kemudian kita menebak gitu, menebak kata, itu kan asik juga. Saya melihat anak saya main itu di HP-nya. Jadi ini misalnya saya buat di atasnya kata acak, dari kata acak. Oke, kemudian di bawahnya jawaban Anda. Ini jawaban siswa, jawaban Anda. Kemudian di bawahnya cek jawaban. Oke, cek jawaban. Nah ini saya agak besarkan aja. Oke, saya agak besarkan aja. Saya buat ukurannya berapa ya ukurannya? Ukuran 25 lah. Oke, ukuran 25. Kemudian ini biar letaknya di tengah. Kemudian saya atur selnya, Bapak Ibu, saya atur selnya. Misalnya kita kepingin apa ya? Kepingin sebuah kata misalnya, kepingin sebuah kalimat. Kepingin sebuah kalimat. Kami senang ikut pelatihan ini misalnya. Nah, kami senang ikut pelatihan ini. Kami senang ikut pelatihan ini. Ini harusnya jawabannya seperti ini. Harusnya jawabannya seperti ini. Ini biar saya selkan dulu. Klik kanan, kemudian format cell. Klik kanan, format cell, border. Ini saya borderkan aja dulu. Jadi ini kita kasih warna. Cek jawaban benar.
Oke. Nah, ini kata acaknya seperti ini. Kami senang ikut pelatihan ini. Nah, jadi kita acak kata-kata ini misalnya senang pelatihan kami ini ikut misalnya. Nah, ini kata-kata acak yang harusnya akan dijawab oleh siswa. Nah, jawaban Anda ini nanti kita ini saja. Kita apa namanya? Kita hapus dulu nanti. Jadi yang kita berikan adalah kata-kata yang di atas ini. Oke, ini saya boleh aja. Nah, ini kata-kata ini akan kita berikan. Nah, di bawah ini kita akan memberikan clue-nya. Kita akan memberikan konfirmasinya. Konfirmasi terhadap jawaban siswa. Oke, ini saya merging saja. Ini saya merging. Nah, jawaban ini jawaban ini nanti seperti ini harusnya. Oke, jadi kita berikan rumus. Nah, Bapak dan Ibu sekali lagi ini hanya ide ya, ini hanya ide. Mau dikembangkan kemana terserah. Nanti jangan sampai ada yang berpikiran, lah ini bahasa Indonesia Pak, kami tidak bisa gunakan untuk bidang studi yang lain. Bapak dan Ibu silakan pakai sesuaikan dengan bidang studi Bapak dan Ibu. Oke, jadi ini ide, kemudian Bapak dan Ibu tinggal kembangkan. Baik, ini sudah saya satuin selnya. Kemudian setelah saya merging Bapak dan Ibu, kemudian saya akan berikan rumus. Saya akan berikan rumus. Saya akan berikan rumus. Di sini rumusnya, di sini rumusnya kita gunakan if. Saya gunakan if. Saya gunakan if. Kemudian oke. Saya gunakan if. Nah, logical testnya seperti ini. If sel ini, saya klik saja sel ini. Nah, sel ini. Kemudian saya berikan dan. Kemudian sel ini, kemudian saya berikan dan lagi. Sel ini, saya berikan dan lagi. Sel ini, saya berikan dan lagi. Dan yang terakhir adalah sel yang satu ini. Kemudian di sini terlihat ya, kami senang ikut pelatihan ini. Nah, tapi di sini kita sambung Bapak dan Ibu. Ini saya tutup dengan kurung. Tutup dengan kurung, kemudian ini sama dengan kita ketiknya jangan gunakan spasi. Kita ketiknya jangan gunakan spasi. Huruf besar kecil tidak berpengaruh Bapak. Tidak masalah huruf besar dan kecil. Saya pelankan. Ini saya buat sama dengan, kemudian saya beri tanda petik. Saya beri tanda petik, kemudian saya ketik. Karena setiap kata-kata itu harus pakai tanda petik. Kalau angka tidak pakai tanda petik. Nah, karena ini kita ingin menyatukan kata-kata, maka kita gunakan tanda petik. Ini saya ketik, kami senang ikut pelatihan ini. Jadi itu Bapak dan Ibu. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, ini jangan ada spasi. Kemudian saya tutup dengan tanda petik. Saya tutup dengan tanda petik. Sebentar. Ini kenapa fall? Sebentar. Kami senang ikut pelatihan ini. Kami senang ikut pelatihan ini. Sebentar. Jadi harusnya keluar di sini true ya Bapak Ibu. Nah, ini kenapa keluarnya fall? Tidak ada kurung kah? Oke, kita ulangi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi ya. Ini di merger selnya. Setelah di merger selnya, sekarang kita akan masukkan rumus. Sekarang kita akan masukkan rumus. Kata-katanya persis di atas Bapak Ibu tanpa spasi.
Oke, kata-katanya persis di atas tanpa spasi. Untuk masukkan rumus saya tekan F8 di atas ini untuk insert function. Oke, saya klik di sini. Yang saya pilih adalah if. Oke, ini yang saya pilih adalah if jika. Kemudian saya klik OK. Oke, kemudian di sini sudah ada if. Kemudian kita tinggal klik saja di logical yang kita gunakan adalah ini C9. Saya klik saja di C9. Kemudian saya tekan done. Oke. Saya klik di D9. Saya tekan done. Kemudian saya klik di E9. Saya tekan done lagi. Dan itu shift 7 ya. Kemudian saya klik di F9. Oke. Saya tekan done. Kemudian terakhir saya klik di G9. Nah, G9. Kemudian Bapak dan Ibu, saya bikin sama dengan, saya bikin tanda petik, saya bikin tanda petik, kemudian saya ketik di sini, saya ketik kata-katanya, kami senang ikut pelatihan ini. Oke, kami senang ikut pelatihan ini. Nah, beri tanda petik sekali lagi. Oke. Nah, kemudian kenapa masih full ya? Harusnya sudah true ini. Coba saya kurangkan. Masih full juga. Oke. Ini harusnya bentar, ini ada logika yang salah sepertinya. Oke, saya coba bermain dari luar saja. Oke. Oke, saya coba di luar saja Bapak Ibu ya. Oke. Ikut pelatihan ini. Oke, sebentar. Ini C9 kami senang ikut pelatihan ini. Oke, saya mencoba true. Iya, berarti jawaban Anda benar. Oke, sebentar. Jawaban Anda benar. Oke. Kemudian kalau salah berarti kosongkan aja. Saya beri tanda petik 2. Kita coba. Ada apakah? Kami senang ikut pelatihan ini. Kurung sebelumnya. Ini kurung. Coba kita coba dengan kurung seperti ini. Iya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kurang dari logika ini, sebentar Bapak. Jika kami senang ikut pelatihan ini tidak ada kurung. Wow, what the hell is it? Sebentar Bapak, ini ada yang salah dengan ini. Lebih mudah untuk masuk masukkan rumus. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau ini gagal, kita ke game yang lain dulu. Ini kenapa stuck nanti kita lihat. Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi di insert function. Saya pakai if. Oke. Ini if-nya saya klik di sini, kemudian dan ini mensyaratkan dan memang
klik ini, kemudian dan lagi, klik ini, dan lagi, klik ini, dan lagi, klik ini, dan lagi. Oh, klik ini cukup. Oke, klik ini cukup. Kemudian sama dengan tanda petik. Oke, tanda petik, kami senang ikut pelatihan ini. Tutup dengan tanda petik. Kenapa masih fall? Apakah huruf? Fall juga. Aduh. Oke, kita ganti game berikutnya aja Bapak Ibu. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah logika. Ada yang salah logika, saya harus dicek lagi nanti. Jangan ada spasi, itu pasti. Kalau spasi dia nggak akan terima. Baik, kita ganti game selanjutnya aja Bapak Ibu. Bismillah, kita ganti yang lain dulu. Kita ke baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita ke game yang lain aja. Ke game yang lain dulu, nanti kita lanjutkan ke ini. Saya kayaknya stuck di rumus itu. Baik, kita sekarang bermain tentang ini Bapak dan Ibu sekalian, game negara ini itu menampilkan suatu negara yang ditampilkan melalui benderanya. Jadi nanti siswa akan melihat negara-negara tersebut melalui siswa akan melihat negara tersebut melalui bendera yang dimiliki oleh negara tersebut. Baik, ini contohnya kita akan buat game ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Sheet 1 ini saya beri nama dengan, ini saya ganti namanya, sheet 1 saya beri nama dengan master. Oke, master itu artinya master datanya di situ semua. Oke. Nah, kemudian di sheet 1 ini saya beri negara-negaranya. Misalnya negaranya Arab Saudi. Saya duluan mendownload mendownload bendera-bendera negara. Saya duluan mendownload bendera negara sebentar. Jadi Bapak dan Ibu download dulu bendera-bendera negaranya. Oke, download dulu bendera negaranya. Tadi saya download beberapa, bendera-bendera negara. Dan ini sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah ide. Idenya bagaimana memunculkan gambar yang dinamis pada Microsoft Excel. Nanti misalnya kita guru matematika, misalnya Bapak dan Ibu juga bisa tampilkan rumus, tapi rumusnya berbentuk gambar. Jadi ini diganti saja. Atau misalnya Bapak dan Ibu ingin menunjukkan wisata alam di suatu daerah, itu juga bisa diwakili oleh gambar yang seperti ini. Nah, jadi ini namanya adalah gambar yang dinamis yang bisa kita tampilkan. Baik, ini ada Arab Saudi, Argentina, Belanda. Oke, saya buat di sini Arab Saudi, kemudian Argentina, Belanda, Jepang, Brazil, Indonesia, Belanda, Jepang, Brazil, Indonesia, Italia, Korsel, Prancis, Italia, Korsel, Prancis, apalagi benderanya? Rusia, Spanyol. Rusia, Spanyol. Baik, saya lebarkan untuk bendera-bendera negara tersebut. Saya berikan row height-nya 30 aja. Oke, row height-nya 30. Dan saya angkat dia biar letaknya di tengah. Ini kita jadikan sebagai
sheet untuk referensi kita. Oke, sekarang saya akan masukkan bendera-bendera tersebut. Masukkan bendera tersebut boleh di copy paste saja atau di insert saja. Saya klik di insert, kemudian saya akan masukkan benderanya dari illustration ini, picture. Saya akan masukkan bendera-bendera masing-masing negara tersebut. Oke. Suara kok kurang keras ya? Oke, sebentar. Nah, ini saya masukkan Arab Saudi. Oke. Kadang-kadang saya tidak bersuara, Ibu, mohon maaf karena lagi masukkan gambar. Sesuaikan saja ukurannya. Kalau mau dilebarkan lagi boleh. Ini bendera untuk Arab Saudi, oke. Kemudian bendera untuk Arab Saudi sudah. Kemudian saya masukkan bendera Argentina. Ini bendera ini saya sesuaikan aja ukurannya. Kalau misalnya lihat bendera Arab Saudi ini ukurannya 0,4 sama 0,59. Ini saya kecilkan sedikit. Jadi 0,35 dan 0,59. Nah, kita aja ukurannya. Nanti kita akan sesuaikan semua ukurannya seperti ini. Saya insert lagi picture. Oke, kemudian saya pilih Argentina. Nah, ukurannya disesuaikan aja. Bapak dan Ibu yang punya gambar silakan ngikut aja Bapak Ibu. Jadi saya sudah ambil satu ukuran tapi saya lupa ya. 0,38, 0,59. Oke, itu aja ukurannya. 0,38, 0,59. Oke, saya masukkan Belanda. Bendera Belanda, insert lagi, illustration. Bapak dan Ibu sesuaikan, karena semuanya ada juga insert picture ini, semuanya ada Bapak dan Ibu. Mungkin tampilan kita bisa jadi berbeda-beda, itu beda versi Office-nya saja. Karena saya menggunakan Office 365 Bapak dan Ibu, jadi mungkin tampilannya agak berbeda sedikit dengan yang Bapak dan Ibu miliki, tapi tidak apa-apa. 0,59. Oke. Kayaknya saya tampilkan hanya beberapa saja Bapak Ibu, nanti disesuaikan saja karena kita kejar waktu juga. 38, kemudian saya 0,59. Oke. 1, 2, 3, 4, 7 negara aja lah ya. 7 negara aja. Oke, insert. Share.
Oke, baik Bapak Ibu, saya tidak habiskan, biar saja mungkin nanti kita akan kembali ke game pertama setelah ini. Baik, ini saya hapus saja biar 7 negara saja lah, 7 negara saja untuk contoh kita. Bapak dan Ibu nanti bisa kembangkan lagi, mau berapa negara juga tidak masalah, atau mau dimodif dengan apapun juga boleh. Misalnya guru-guru setelah kita insert gambarnya di sini, setelah kita insert gambarnya di sini, semua gambar, saya ulangi ya, saya klik di salah satu gambar, kemudian saya Ctrl A untuk keseluruhan gambar. Suara saya kecil Bapak Ibu. Halo, suara saya jelas kah? Jelas Pak Harifin. Oh jelas, ya. Jelas sekali, jelas. Iya, karena tadi suara saya kecil katanya. Baik, jadi ini saya sudah blok semua, blok semua dengan Ctrl A. Kemudian Bapak dan Ibu sekarang kita memilih untuk memformat dulu gambar ini. Memformat dulu gambar ini. Caranya adalah kita klik di format picture, di picture format. Kita pilih di picture format. Kemudian di sini Bapak dan Ibu di align object, saya klik sekali di align object. Kemudian saya pilih distribute vertically. Ini artinya nanti akan rata secara vertikal. Saya klik di sini. Nah ini insya Allah rata secara vertikal. Kemudian saya pilih sekali lagi Bapak dan Ibu di align object. Saya pilih sekali lagi. Kemudian saya pilih align left. Jadi dia rata kiri semuanya. Jadi dia sama rata kiri semuanya. Nah jadi gambar kita insya Allah Bapak dan Ibu dari awal kita sudah setting dengan ukuran yang sama. Sehingga ukurannya menjadi lebih menarik, lebih sama semuanya. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita membuat sel yang baru. Setelah itu kita membuat sel yang baru. Saya klik saja di sel yang baru, kemudian saya buat di sini, pilih negara. Pilih negara, saya besarkan, ini juga saya besarkan. Ini saya letakkan di tengah. Nah, ini nanti akan jadi pilihan negara. Dan di sini adalah letak bendera. Di sini nanti jadi pilihan negara. Di sini letak benderanya nanti. Kita kunci negara. Ketika nanti kita pilih negara, maka dia akan memilih benderanya yang mana. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di sel C5, ini saya close saja. Format sheet ini saya close saja. Di sel C5 ini Bapak dan Ibu, kita akan mengambil data referensi kita yang di sebelah. Caranya Bapak dan Ibu kita pilih data, kita pilih data, kemudian Bapak dan Ibu kita ke data tool. Nah di sini ada data tool. Kita klik saja di sini Bapak dan Ibu data validation. Saya klik di sini data validation. Kemudian di sini Bapak dan Ibu di allow ini, di tanda panah ini, saya pilih list. Nah, di sini saya pilih list. Nah, setelah saya pilih list, sekarang saya pilih sumbernya, source datanya. Saya klik saja di source datanya. Saya klik di master. Kemudian saya blok dari Arab Saudi sampai Italia. Kemudian saya tekan enter. Nah, kemudian saya oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di sini ada drop down, teman. Ini ada drop down. Ketika kita dekati, maka di sini akan ada Arab Saudi. Ketika kita pilih Argentina, akan ada Argentina. Ketika kita pilih Jepang, akan ada Jepang dan sebagainya. Jadi nanti benderanya itu akan berganti-ganti sesuai dengan yang kita pilih. Sekarang Bapak dan Ibu, saya akan copy salah satu gambar kemari. Saya akan copy salah satu gambar kemari. Katakanlah gambar Jepang saya copy. Ini gambarnya saya copy, kemudian saya bawa ke sini. Nah, ini gambarnya. Saya paste saja Bapak Ibu. Mohon maaf, apakah bisa diulangi lagi? Oke, insya Allah nanti kita ulangi lagi setelah selesai. Tidak apa-apa. Nah, saya taruh gambarnya di sini. Tapi nanti gambarnya juga bisa di setting lagi. Saya taruh gambarnya di sini.
Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita kaitkan gambar ini dengan negara. Jadi saya klik di gambar, kemudian saya bikin di atas sama dengan, kemudian saya klik di Jepang. Saya enter. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Tidak ada lagi benderanya dulu. Tidak ada gambar benderanya dulu. Ketika saya kaitkan, tidak ada lagi gambar bendera. Tidak ada lagi gambar bendera ketika saya kaitkan. Nah, setelah itu terlalu cepat, Pak. Oke. Oke, saya ngulang. Nggak apa-apa, Ibu, Bapak. Saya ngulang. Saya buang aja sheet 2 ini. Oke, saya ngulang, Bapak Ibu ya. Saya buang sheet 2 ini. Oke. Sampai di sini Bapak dan Ibu sudah bisa diikuti nggak? Oke, sini aja sampai di sheet 1 dulu. Sampai di sheet master. Sudah bisa diikuti nggak? Sudah, oke, baik. Belum. Sudah. Oke, sudah belum. Bapak Ibu, gini, saya ulangi sedikit. Oke, saya ulangi sedikit. Di sini Bapak dan Ibu saya beri nama negara. Oke, di sini saya beri nama negara. Sudah. Kemudian di masing-masing nama negara itu saya pastekan benderanya. Oke, saya pastekan benderanya. Nah, oke, saya tambah satu negara lagi lah. Biar bisa saya pastekan negaranya. Yang belum ada di situ, oke, saya tambah satu negara lagi, negara yang kalau boleh usul langsung Bapak dan Ibu kalau mengikuti boleh silakan. Oke, jadi saya ulangi ya. Baik. Baik Bapak Ibu. Saya pertama sekali ini saya bikin langkahnya di mana ya? Langkahnya di sini. Langkah. Oke. 1 list nama negara. List nama negara. 2 copy atau insert gambar bendera. Gambar bendera. Sampai di sini dulu. Insert pertama saya list. Saya tambah satu lagi ya. Saya tambah satu lagi Spanyol. Saya tambah satu lagi Spanyol. Saya kasih ukuran yang sama 30. Sampai di sini dulu. Saya list. Kemudian Bapak dan Ibu, Pak, kalau nggak dari insert boleh nggak? Boleh. Misalnya langsung copy paste aja. Nah, mana bendera Spanyol? Ini bendera Spanyol. Ini bendera Spanyol. Nah, bendera Spanyol saya copy. Kemudian saya pastekan ke sini. Paste Ctrl V aja. Ctrl V. Paste itu berarti Ctrl Ctrl plus V. Itu paste. Saya paste aja. Nah, kalau misalnya copy paste nggak bisa, insert aja. Kadang-kadang gambar nggak bisa itu. Ada beberapa jenis gambar nggak bisa di copy paste, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak bisa copy paste, insert juga boleh. Oke, insert aja. Insertnya Bapak dan Ibu dari sini. Klik insert. Pelan-pelan. Saya ini udah sangat pelan kayaknya. Insert. Setelah kita klik insert, kemudian saya pilih illustration. Saya pilih illustration. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu enggak kelihatan illustration, kalau ada insert langsung ke picture juga boleh. Ini mungkin versi kita yang agak berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau ada insert kemudian picture, picture, saya klik di picture, kemudian saya pilih gambar Spanyol. Bapak dan Ibu kalau agak ketinggalan sedikit, apa kan nanti ada rekaman. Saya pilih Spanyol, saya pilih Spanyol, kemudian saya insert Spanyol. Nah ini, oh iya pantas nih, nggak bisa di copy paste gambarnya, ini Spanyol gambarnya PNG ini. Ini gambar Spanyol. Pak, cara memberikan ukuran yang sama tadi bagaimana? Baik, cara memberikan ukuran Bapak dan Ibu di picture format. Di picture format. Di picture format. Kemudian di sini ukurannya Bapak Ibu. Di sini ukurannya. Tapi Bapak dan Ibu, saya menghilangkan kuncian. Kalau saya menghidupkan kuncian, dia ngikut. Jadi saya menghilangkan kuncian. Cara tadi saya menghilangkan kuncian,
saya klik di size saja. Ini ada size, ada tanda panah ke bawah. Saya klik di size saja. Oke. Ini jadi propertiesnya. Nah, di sini saya hilangkan centang log aspect ratio. Ini ada log aspect ratio, Bapak Ibu. Log aspect ratio ini saya hilangkan. Oke, saya hilangkan centangnya. Jangan dicentang log aspect ratio. Oke. Nah, tadi ukurannya apa? Ukurannya tadi adalah 0,0,338 inci, 0,38. Yang yang tanda petik 2 ini inci. Kemudian di bawahnya ukurannya adalah di bawahnya 0,59. Itu tadi ukurannya. Kalau sudah 0,38 inci dan 0,59 inci, kalau sudah tekan enter saja. Nah, maka benderanya akan sama dengan bendera-bendera yang lain ukurannya. Oke, ukurannya sama dengan bendera-bendera yang lain. Nah, begitu cara memberikan ukuran bendera. Atau kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin berikan ukuran biasa saja, tinggal tarik ke dalam, silakan. Misalnya ada bendera seperti ini, besar, oke, besar. Bapak dan Ibu tinggal tarik saja ke dalam, seperti ini. Cocokkan aja, nggak apa-apa. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak Bapak dan Ibu ikuti? Mana yang lebih enak Bapak dan Ibu kasih ukuran? Oke. Copy gambar ke Excel, diulang Pak. Oke. Baik, saya ulang. Saya tambah satu lagi lah ya, untuk cara copy gambar ke Excel. Oke. Saya tambah satu lagi, ini selnya saya kasih 30. Oke, saya kasih gambar satu lagi, apa yang bendera yang belum saya masukkan? Rusia. Oke, saya kasih Rusia. Saya kasih di sini satu lagi Rusia. Oke, Bapak Ibu, Rusia. Rakyat jadi juga semuanya ya. Oke, Rusia Bapak Ibu. Satu lagi saya tambah Rusia. Bagaimana cara memasukkan gambar ke Excel? Nah, saya klik di sel yang sebelah A ini, A12. Oke, saya klik di A12. Kemudian saya pilih insert di atas. Oke, di sebelah home ada insert. Di sebelah home ada insert. Kemudian Bapak dan Ibu cari di sini yang picture. Kalau misalnya tidak ada tulisan picture, dia di illustration. Oke. Dia di illustration. Kemudian saya pilih picture. Oke, saya pilih picture. Nah, sekarang saya pilih picture. Kemudian saya akan cari bendera Rusia. Saya cari bendera Rusia. Ini bendera Rusia. Oke, saya cari bendera Rusia. Kemudian saya klik di insert. Saya klik di insert. Ini udah pelan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya masih dianggap cepat, saya yang sedih. Oke, jadi ini sudah di-insert Bapak Ibu. Bagaimana cara mengecilkan ukuran? Mengecilkan ukuran boleh secara manual Bapak Ibu. Tinggal ditarik saja ke dalam. Oke, ini juga ditarik ke dalam. Boleh. Dengan cara manual seperti itu boleh. Dengan cara memberikan height dan width dengan yang berbeda juga boleh. Misalnya ini height-nya 0,62 inch. Kita lihat tadi di sini. Di sini 0,39. Oke, kemudian di bawahnya 0,59. Ini 0,38 tadi. Oke, biar sama ukurannya. Nah, ini dia saya hilangkan lognya 0,38 dan 0,59. Oke. Terserah Bapak dan Ibu mau gunakan cara apa. Nggak apa-apa. Oke. Bapak dan Ibu diikuti aja dulu, nanti insya Allah Bapak dan Ibu bisa lihat lagi tayangan kalau misalnya agak cepat. Tapi saya pikir saya nggak cepat deh. Baik, sekarang Bapak dan Ibu, kita akan nyatukan semua gambar atau rapikan dulu gambarnya. Oke, setelah insert gambar, yang ketiga adalah rapikan gambar. Oke, kita rapikan gambar. Cara rapikan gambar, Bapak dan Ibu sekalian, cara kita rapikan gambar, sama-sama ya. Saya klik di salah satu bendera. Saya kliklah bendera di atas. Oke, saya klik bendera di atas. Kemudian sekarang saya tekan Ctrl A. Oke, sekali lagi ya, saya tekan Ctrl A.
Oke, saya tekan Ctrl A. Jadi Ctrl A itu akan ngeblok semua gambar. Nah, Ctrl A ngeblok semua gambar. Sekarang Bapak dan Ibu, saya rapikan letak gambarnya. Cara saya rapikan, Bapak dan Ibu, saya klik di picture format. Yang paling ujung itu pasti ada selalu. Pak, nggak ada picture format, yang ada format. Karena sebagian Office format aja. Boleh juga, sama juga. Saya klik di picture format. Di picture format ini, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di arrange, di menunya arrange, di menunya arrange, di sini ada, kalau Bapak dan Ibu ikuti, kalau Bapak dan Ibu tarik ke atas, di sini ada tulisan align object. Align object. Nah, di align object ini, saya klik sekali, kemudian saya pilih distribute vertically. Saya pilih yang ini, distribute vertically. Nah, saya klik saja. Setelah saya pilih distribute vertically, kemudian saya klik sekali lagi di align object, kemudian saya pilih align left, yang paling atas ini. Align left. Saya pilih align left. Sampai di situ dulu Bapak dan Ibu sebelum saya pindah ke sheet yang lain. Halo, Assalamualaikum. Oh, sebentar. Nah, itu dia Bapak dan Ibu, sampai di situ sudah bisa diikuti kan Bapak Ibu? Kalau bisa saya lanjut ya Bapak Ibu. Saya kali ada yang bisa ditanyakan atau langsung nulis di kolom chat ya Bapak Ibu nanti. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan lanjut ke sheet selanjutnya. Saya lanjut ke sheet selanjutnya, Bapak dan Ibu. Jika ukuran tidak sama akan berpengaruhkah ke hasil? Tidak terlalu berpengaruh karena nanti kita bisa setting lagi. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Kalau ukurannya tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting sesuaikan aja dengan ukuran sel dulu. Boleh juga, nggak apa-apa Ibu. Baik. Sekarang saya lanjut ke sel selanjutnya. Ke sel selanjutnya. Saya lanjut ke sel selanjutnya. Di sel selanjutnya ini, Bapak dan Ibu, saya gantilah nama selnya. Saya ganti nama selnya, saya kasih nama pilihan negara, misalnya. Pilihan negara. Saya ganti selnya, saya kasih nama pilihan negara. Di pilihan negara ini, Bapak dan Ibu, yang pertama saya ketik di sini, pilih negara. Pilih negara. Pilih negara. Saya boldkan saja. Saya beri ukuran yang agak jarak. Lebarnya ini juga saya beri ukuran yang agak jarak. Nah, seperti ini. Ini saya beri ukuran yang agak jarak. Ini terserahlah Bapak dan Ibu mau kasih ukuran yang agak jarak seberapa. Di sini pilih negara. Ini pilih negara ini jatuh ke bawah. Saya naikkan dia di tengah. Cara naikkan di tengah kan sudah paham Bapak Ibu ya. Saya klik di ujung saja. Saya klik di ujung di sini, di ujung paling ujung. Kemudian saya pilih yang ini. Nah, middle align. Jadi biar dia letaknya di tengah. Nah, di sini ada tulisan pilih negara. Kemudian di sini nanti untuk list negaranya. Kemudian ini nanti untuk benderanya. Sampai di sini dulu. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu, sekarang saya akan memasukkan list negara yang dari sheet master tadi. Saya akan memasukkan list dari sheet master tadi. Caranya Bapak dan Ibu, caranya saya klik di data. Caranya saya klik di data.
Saya klik di data, kemudian saya pilih di sini Bapak Ibu, di data tool, oke, di data tool ada data validation. Di data tool ada data validation. Di sini ada data validation. Saya klik sekali di data validation. Oke. Oh, baik, baik. Oke. Nah, sekarang tadi saya ketik apa namanya? Ubah nama sheet ya, ubah nama sheet. Tadi saya ubah namanya menjadi pilihan negara. Oke, pilihan negara. Ini ya, tadi saya ubah nama sheet ya. Sekarang saya ketik pilihan negara, ketik pilih negara dan sesuaikan selnya. Sesuaikan selnya. Oke. Kemudian ini sudah ya, sudah disesuaikan selnya. Pada sel C3, nanti sesuaikan dengan Bapak dan Ibu ya. Pada sel C3, oke, pada sel C3, pilih data validation. Pilih data validation. Nah, caranya gini. Di sel C3, oke, di sel C3, nah di sel C3 ini, pertama kliknya di data dulu. Nih, di tombol data. Oke, di data, di menu data, kemudian kita pilih di sini, data validation. Oke, di data validation. Oke, data validation. Setelah saya klik di data validation, kemudian di pilihan allow, saya klik di tanda panah ini, kemudian saya pilih list. Oke, saya pilih list. Nah, setelah saya pilih list, Bapak dan Ibu akan berubah seperti ini. Oke, di kolom source ini, saya klik di tanda panah ke atas. Saya klik di tanda panah ke atas. Saya klik sekali di tanda panah ke atas. Kemudian saya pilih master. Yang sheet master tadi. Saya pilih sheet master tadi. Ini agak pelan Bapak dan Ibu, jadi kalau misalnya nggak sempat terikuti juga, nanti dapatkan video rekamannya. Oke. Pilih master. Kemudian saya blok dari Saudi. Saya blok dari Arab Saudi sampai ke Rusia. Oke, saya blok semuanya. Dari Arab Saudi sampai ke Rusia. Oke, dari Arab Saudi sampai ke Rusia. Ya, kemudian saya cantik. Halo? Halo, Bapak Harudin. Suaranya menghilang ya. Halo? Iya, ya. Silakan lanjutkan, Pak. Iya, suara saya tadi hilang kah? Halo Pak, Mas terdengar? Ya, sudah. Nah, Oh, oke. sudah Saya selesai. ulangi, Tadi beberapa menit. Oke, saya ulangi Bapak Ibu, saya cancel saja. Oke, kita pilih data validasi Bapak Ibu, data validation. Caranya Bapak dan Ibu caranya di C3, di kolom C3,
Kenapa ini? Oke, di kolom C3 ini Bapak dan Ibu, di kolom C3 ini saya pilihnya data. Saya pilih data, kemudian saya pilih data validation. Oke, saya pilih data validation. Oke, saya klik sekali data validation. Setelah saya klik data validation, akan keluar seperti ini. Any value. Any value ini kita rubah, jangan any value. Kita rubah dari tanda panah. Kita rubah di sini jadi list, Bapak Ibu. Kita rubah jadi list. Setelah kita rubah jadi list, untuk sumbernya atau source-nya, ini sumber atau source-nya, saya pilih tanda panah ke atas. Oke, saya pilih tanda panah ke atas. Nah, di tanda panah ke atas ini, setelah saya pilih master, Bapak Ibu. Ini, saya pilih master. Saya pilih master. Kemudian saya blok dari Arab Saudi sampai Rusia. Saya blok. Tekan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Rutin, silakan. Halo, Monggo dilanjut. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Sudah masuk lagi? Nah, Pak Rutin, Oke. sudah jelas. Aduh. Aduh, satu game aja seperti ini. Sebentar. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi karena putus-putus. Saya ulangi, kita ada di sheet di pilihan negara. Saya ulangi, kita dari C3, oke, dari C3, kemudian di data, kemudian saya pilih data validation. Kalau ini udah clear ya, kalau saya agak cepat di sini tidak apa-apa. Saya pilih data validation. Saya klik di data validation. Kemudian saya di sini pilih, oke, di allow ini saya pilih list. Oke, di allow ini saya pilih list. Oke, kemudian di source, di sumber, saya tekan tanda panah ke atas. Saya tekan tanda panah ke atas, kemudian saya pilih sheet yang di sebelah. Oke, saya pilih sheet yang di sebelah ini. Namanya master. Bapak dan Ibu kalau nggak ubah sheet, misalnya sheet 1 nggak apa-apa. Jadi tetap aja di sheet 1 nggak apa-apa. Yang penting klik aja di sini. Oke, setelah saya klik di sini, Bapak dan Ibu, kemudian saya copy. Saya copy dari Arab Saudi sampai Rusia. Setelah saya blok. Setelah saya blok dari Arab Saudi sampai Rusia, oke, saya tekan enter. Saya tekan enter. Setelah saya tekan enter, di sini kelihatan master B4 sampai B12. Bapak dan Ibu, kalau misalnya tidak dirubah sheet-nya, masih sheet 1, maka di sini yang keluar adalah sheet 1, B4 sampai B12. Oke. Kemudian saya tekan OK. Maka sekarang Bapak dan Ibu di sheet pilihan negara, sudah ada list negara. Di sheet pilihan negara sudah ada list negara. Di mana listnya? Di sini Bapak Ibu. Di C3. Di C3 ini di sini sudah ada tombol drop down namanya. Tombol drop down. Jadi kalau saya klik tombol ini, maka akan bisa Arab Saudi. Setelah saya klik ini akan bisa Argentina. Saya klik di sini bisa Brazil. Saya klik di sini bisa Indonesia dan sebagainya. Oke, itu sampai di situ dulu. Clear ya Bapak Ibu?
Saya lanjut. Saya lanjut. Eh, tapi nanti kayaknya game yang ketiga itu ada di video tutorial saya, bisa diikuti deh. Oke, yang ini dulu. Karena ini tidak ada di video tutorial. Saya belum bikin video tutorial ini, Bapak. Jadi ini memang masih belum saya bikin video tutorial. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memilih, kita akan memilih salah satu bendera. Salah satu aja. Salah satu bendera. Salah satu bendera. Salah satu bendera. Jadi saya pilih salah satu bendera. Saya pilih di master, saya pilih Indonesia. Karena kebetulan di sini yang tampil Indonesia. Saya pilih Indonesia. Saya copy aja. Copy itu Ctrl C. Saya copy gambarnya, saya Ctrl C. Kemudian saya bawa ke pilihan negara. Saya bawa ke pilihan negara. Kemudian di sini saya Ctrl V. Saya Ctrl V. Nggak apa-apa kecil, nggak dirapikan dulu, nggak apa-apa. Nanti kita rapikan barengan. Pokoknya saya sudah pastekan dulu di sini. Saya sudah pastekan. Bapak dan Ibu, dalam kondisi yang paste seperti ini, dalam kondisi bendera yang masih terblok, ini artinya benderanya terblok ya. Ada bulat-bulat ini. Ini artinya benderanya terblok. Dalam kondisi bendera yang terblok seperti ini, Bapak dan Ibu, dalam kondisi seperti ini, kita ketik di atasnya. Kita ketik di formula barnya. Apa yang kita ketik Bapak dan Ibu? Sama dengan yang mana? Sama dengan Indonesia. Klik aja di sini. Sama dengan Indonesia. Nah, jadi kita ketik, kita dalam kondisi bendera yang terblok, di atas ini kita ketik sama dengan, kemudian kita klik Indonesia. Setelah itu saya tekan Enter. Saya tekan Enter. Sekarang tidak ada lagi gambar bendera. Yang ada gambar Indonesia. Yang ada tulisan Indonesia. Kalau misalnya saya bawa ke Indonesia lagi, saya klik di Brazil, maka di sini berganti jadi Brazil. Ini artinya dia sudah terikat. Dua sel ini sudah terikat. Kalau misalnya di sini saya klik Belanda, maka di sini ganti jadi Belanda. Kalau misalnya di sini saya klik Jepang, maka di sini jadi Jepang. Tetapi Bapak dan Ibu tidak dalam bentuk gambar. Tidak dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana kita mengaitkan gambar sekarang? Sekarang Bapak dan Ibu kita akan mengaitkan gambar. Caranya di master, saya bawa lagi ke master. Di master Bapak dan Ibu, di master, saya sekarang, Bapak dan Ibu perhatikan, saya sekarang akan memberikan nama yang sama. Bapak dan Ibu di sini perhatikan ketika saya klik di Arab Saudi, kemudian saya bawa ke di sebelahnya, ternyata yang keluarnya A4. Saya klik di Argentina, yang keluarnya A5. Saya klik di Belanda, yang keluarnya A6. Saya kepingin di sini Arab Saudi, di bawah bendera ini juga keluar Arab Saudi. Di bawah bendera Argentina juga keluar Argentina. Nah, di bawah Belanda juga keluar Belanda. Itu biar biar sama nama selnya. Biar sama nama selnya. Sekarang Bapak dan Ibu, saya akan berikan nama sel yang sama. Caranya Bapak dan Ibu, saya blok dua sel ini. Sel A dan sel B ini saya blok. Saya blok sel A dan sel B. Setelah saya blok sel A dan sel B, kemudian saya pilih formulas. Nah, ini saya pilih formulas. Setelah saya pilih formulas, Bapak dan Ibu, saya pilih ini, create from selection. Saya pilih create from selection. Saya klik saja, create from selection. Setelah saya pilih create from selection, saya hilangkan centang di top row. Jangan ada centang di top row. Jadi biarkan saja centangnya di right column. Centangnya di right column. Saya klik OK. Nah, sekarang Bapak dan Ibu perhatikan, kalau di sini Arab Saudi, saya bawa kemari juga Arab Saudi. Di bawah bendera Arab Saudi juga tulisannya. Saya bawa ke Argentina, Argentina juga tulisannya. Saya bawa Belanda juga Belanda tulisannya. Saya bawa ke Jepang,
Nah, di sini Jepang, di sebelah sini juga Jepang. Nah, jadi Bapak dan Ibu perhatikan yang di sini. Di sini Jepang keluarnya, kemudian di sini Brazil keluarnya, di bawah bendera Brazil, Brazil keluar. Nah, sehingga kita punya sel yang namanya sama. Oke, sel yang namanya sama. Baik, setelah Bapak dan Ibu memberikan sel dengan yang namanya sama, dengan sel yang namanya sama, sekarang Bapak dan Ibu, saya kembali ke pilihan negara. Saya kembali ke pilihan negara. Oke, saya kembali ke pilihan negara. Saya kembali ke pilihan negara. Di sini Bapak dan Ibu, di pilihan negara, di Jepang ini, oke, saya klik sekali di Jepang. Di Jepang ini saya klik sekali. Nah, kenapa saya klik? Saya butuh kopi yang di ini Bapak Ibu. Dolar C, dolar 3. Saya mau kopi yang itu. Oke, dolar C, dolar 3. Ini saya mau copy. Cara saya copy biasa aja Bapak Ibu, saya blok aja. Saya copy yang ini. Nah, saya blok, saya Ctrl C. Saya copy. Saya butuh itu aja. Saya butuh yang ini. Oke, saya copy. Setelah saya copy, saya tekan escape. Nah, sehingga tidak ada lagi kopian. Yang penting saya sudah copy. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, bagaimana menampilkan bendera juga di sini. Bagaimana juga menampilkan bendera di sini. Jadi caranya Bapak dan Ibu di sini, di yang kita blok ini kan terblok ya, di D3 ini yang terblok. Bapak dan Ibu di menu formula kita pilih name manager. Kita pilih name manager. Saya klik sekali di name manager. Nah, saya klik di name manager. Oke. Kemudian saya pilih new. Saya pilih baru. Saya pilih baru. Sekarang saya berikan nama untuk name ini, saya berikan nama bendera. Saya berikan nama bendera. Oke. Refer to itu rumusnya. Rumusnya saya berikan seperti ini Bapak Ibu rumusnya. Rumusnya adalah indirect. Oke, rumusnya tulisannya indirect ya. Indirect. Oke, indirect. Buka kurung. Indirect, buka kurung. Kita pastekan yang ini. Yang dolar tadi, yang saya copy tadi. Dolar C, dolar 3. Saya pastekan di situ. Nah, saya Ctrl V untuk paste. Saya pastekan di situ. Kemudian saya tutup kurung. Jadi rumusnya adalah indirect, buka kurung, dolar C3 dolar. Oke, itu artinya dia tidak akan bergeser ke yang lain. Kalau untuk Jepang, dia Jepang dan sebagainya. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, kalau sudah OK, saya klik close. Sudah OK, saya klik close. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, benderanya belum tampil. Benderanya belum tampil. Bagaimana cara kita tampilkan bendera? Ini kan rumusnya masih dolar C, dolar 3. Masih itu rumusnya. Kita ganti rumusnya, jangan rumus itu. Kita ganti dengan, saya ganti di sini, saya klik. Saya hapus dolar C3 dolar ini, saya ganti dengan bendera. Saya tinggal klik saja bendera. Nah, ini udah keluar Bapak Ibu. Bendera. Oke, saya double klik saja di bendera ini. Nah, kemudian saya enter. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah keluar bendera Jepangnya. Nah, ini sudah keluar bendera Jepangnya. Tinggal ukurannya saja kita sesuaikan. Ukurannya, Bapak dan Ibu perhatikan. Saya klik di picture format. Kemudian, ini kan ada garis-garis, garis-garis bayangan dia. Oke, garis-garis bayangan dia. Kemudian saya crop saja. Saya crop. Kemudian saya potong sampai saya crop. Nah, saya potong sampai ukuran benderanya saja. Oke, ukuran benderanya saja. Kalau ini dianggap kurang lebar, kita lebarkan lagi nanti. Oke, ini kita lebarkan benderanya. Oke, ini saya lebarkan aja selnya. Ini saya lebarkan aja lagi selnya. Nah, sehingga benderanya lebar.
Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi gini. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang saya klik di Jepang. Ini ada drop down. Saya klik sekali. Saya pilih Belanda. Maka yang keluar bendera Belanda. Saya klik di Indonesia. Maka keluar bendera Indonesia. Saya klik di Italia. Maka keluar bendera Italia. Saya klik di Arab Saudi. Oh, sorry, Argentina. Keluar Argentina. Saya klik di Arab Saudi. Tidak berubah. Saya klik di Arab Saudi tidak berubah. Kenapa di Arab Saudi tidak berubah? Bukan karena lockdown, Bapak Ibu. Bukan karena tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Karena Bapak dan Ibu sebenarnya, ini sengaja saya buat agak salah. Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi yang kita gunakan underscore boleh. Di mana kita gunakan underscore? Saya gunakan underscore-nya di master. Oke, saya ganti di master. Arab Saudi ini saya ganti dengan masternya saya buat di sini, Arab Saudinya saya buat underscore. Nah, saya buat underscore. Kalau ada dua kata buat underscore. Jadi di sini pilihan negara, saya ulangi, Belanda. Sekarang saya ulangi ke Arab Saudi. Nah, langsung berubah benderanya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu sebagai ide, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan. Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk mau tampilkan rumus, mau tampilkan bangunan, mau tampilkan apa saja yang sifatnya gambar, dan itu bisa menjadi gambar yang dinamis. Bahkan Bapak dan Ibu, kalau misalnya guru olahraga ingin buat bagan pertandingan, hari ini Arab Saudi lawannya Spanyol. Bapak dan Ibu bisa gunakan satu sel lagi untuk membuat dua negara. Nah, gitu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Hampir habis baterai saya ngecas dulu sebentar. Baik, boleh jika ada pertanyaan untuk beberapa. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Halo? Baik, silakan. Karena ini adalah game, bagus sekali untuk diterapkan pada anak didik kita. Silakan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan pada Pak Harudin. Bisa langsung aja nyalakan mic-nya. Boleh dibaca yang di chat aja Pak, beberapa. Kalau misalnya tidak yang angkat tangan. Halo Pak, boleh dibaca yang di chat aja. Iya. Dan banyak sekali chatnya di sini Pak Harudin. Jadi satu antara dialog tentang teknis VFX ini, dan juga yang tentang pertanyaan tentang game tadi. Yang saya lihat ini misalnya, kenapa saya ulangi, bagaimana Pak cara memadukan bendera yang benar dan salah? Memadukan bendera yang benar dan salah maksudnya? Oke. Segitu aja. Oke, baik Bapak Ibu. Atau saya ulangi dari pertama.
Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sekali, saya memandu Bapak dan Ibu sampai dengan jam 11 teng. Saya mohon maaf sekali, saya sebenarnya tidak pernah keberatan dengan waktu yang bergeser, tetapi untuk hari ini karena kebetulan sebentar lagi jam 11 saya akan menjadi moderator untuk pertemuan dengan Dirjen GTK Kemdikbud. Saya mohon maaf sekali karena jam 11 saya sudah harus ke room yang satu lagi. Baik Bapak dan Ibu, gini, sebenarnya saya yang ini belum di video tutorialkan, yang ini belum di video tutorialkan. Mungkin setelah ini, setelah nanti siang saya memoderatori Bapak Dirjen Kemdikbud yang baru, Bapak Dirjen GTK Kemdikbud yang baru, insya Allah yang ini saya video tutorialkan. Baik, kalau memang Bapak dan Ibu saya ulang misalnya, Bapak dan Ibu, tapi pengembangannya silakan pada Bapak dan Ibu sendiri ya. Maksudnya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ini ditambahkan, karena ini Bapak dan Ibu, ini bukan game sebenarnya, ini adalah pengetahuan. Pengetahuan kalau misalnya anak-anak ingin benderanya Jepang, bagaimana? Maka keluar bendera Jepang. Ini bukan hanya untuk bendera Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa gunakan untuk untuk pembelajaran bahkan matematika, yang matematikanya dibuat rumus dalam bentuk gambar, apapun dan dalam bentuk gambar bangunan dan sebagainya, terserah Bapak dan Ibu. Nah, kalau ingin dikembangkan dalam bentuk game, benar, salah dan sebagainya, nanti Bapak dan Ibu juga bisa kembangkan. Tinggal berikan rumus if dan sebagainya. Insya Allah bisa. Saya yakin nanti eksplorasinya terserah Bapak dan Ibu, insya Allah bisa. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, kalau misalnya diulang, jadi terakhir kita hanya satu game ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya ulangi lagi nggak apa-apa dari pertama. Yang penting Bapak dan Ibu meskipun satu tapi bisa memuaskan. Karena nanti ada satu game lagi. Bentar, saya kasih nampak yang ini. Sebenarnya saya ada game satu lagi seperti ini Bapak dan Ibu, tebak gambar namanya. Ini tebak gambar ini. Nah, ini contohnya. Contohnya ini, tapi kalau yang ini ada video tutorial Bapak Ibu. Oke, ada video tutorial yang ini. Nah, ketika diklik tanda panah ini akan keluar 5, 10, 15. Jadi setiap kita klik dia akan keluar per 5. Setiap kita klik ke bawah dia nutup per 5. Nah, jadi ada yang model seperti ini. Ini namanya menebak tokoh. Kalau menebak tokoh ini saya pernah terapkan di kelas meskipun matematika. Jadi setiap anak saya jawab, saya dapat 5 sampai tokohnya keluar habis. Yang jawab terakhir yang keluar habis dapat hadiah. Nah, jadi ini contohnya. Ini buatnya dari Excel juga Bapak dan Ibu. Nah, ini buatnya di Excel juga dan ini ada video tutorialnya. Oke, yang ada video tutorialnya nanti saya tinggal share link saja. Oke, jadi yang tidak ada share link yang ini belum saya buat video tutorialnya. Saya ulangi lagi demi Bapak dan Ibu. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama Bapak dan Ibu, di sheet 1 saya buat di sini, saya ganti nama jadi master ya. Saya ganti nama jadi master di sheet 1. Oke, di sheet 1 saya ganti nama jadi master. Di sheet 1 ini, Bapak dan Ibu, saya berikan nama negara. Saya berikan nama negara di sini, saya berikan nama negara semua. Saya berikan nama negara. Saya copy aja ya yang sudah ada di sini, di master ini. Saya berikan nama negara. Saya berikan nama negara. Saya copy, saya bawa kemari. Saya bawa ke yang baru. Paste saja. Baik Bapak Ibu, bagi negara yang memiliki dua kata, jangan lupa taruh underscore. Berubah. Jadi di sini Arab Saudi saya taruh underscore. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah saya copy nama negara, kemudian saya besarkan ukuran selnya. Saya klik kanan, kemudian saya pilih row H, kemudian saya buat misalnya 30. Nah, jadi sudah agak lebar. Saya buat 30. Kemudian ini saya besarkan selnya. Di sel yang A ini akan kita taruh bendera. Ini akan kita taruh bendera.
Nah, sekarang saya akan taruh bendera. Taruh bendera seperti tadi Bapak Ibu ya. Kalau saya copy satu-satu mungkin Bapak dan Ibu, mungkin waktu kita tidak cukup. Untuk taruh bendera, saya pikir Bapak dan Ibu sudah paham. Saya copy saja bendera yang sudah ada ini. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V di sebelah sini. Nah, maka benderanya pindah kemari semua. Oke, ini bendera-bendera yang tadi. Saya pikir kalau sampai di bendera, Bapak dan Ibu sudah oke ya, sudah paham kalau sampai di bendera. Ukuran bendera dan sebagainya, cara merapikan bendera dan sebagainya, saya pikir Bapak dan Ibu tadi sudah paham. Baik, sekarang Bapak dan Ibu, saya ke sheet selanjutnya. Saya ke sheet selanjutnya, di new sheet. Oke, di new sheet. Saya pilih sheet selanjutnya. Di sini, di new sheet, Bapak dan Ibu, saya pilih di sini, saya beri nama di sini, pilihan negara. Pilihan negara. Oke, saya berikan nama di sini pilihan negara. Nah, saya berikan di sini pilihan negara. Setelah saya berikan di sini pilihan negara, Bapak dan Ibu, di sini saya ketik pilih negara. Saya ketik pilih negara. Oke, saya ketik pilih negara, kemudian saya lebarkan. Kemudian ini juga saya lebarkan. Oke, saya letakkan di tengah lah. Saya blok, saya letakkan di tengah. Oke, ini juga saya lebarkan. Ini juga saya lebarkan. Ini untuk letak bendera nanti di sini. Ini untuk letak nama list negara. Oke. Di list negara, Bapak dan Ibu perhatikan di sini adalah sel C3. Di list negara ini saya pilih data. Di list negara saya pilih data. Ini tadi yang sering macet tadi di sini kita. Saya pilih data. Dipilih data ini, Bapak dan Ibu, saya pilih data validation. Oke, di data ini saya pilih data validation. Saya klik sekali di data validation. Oke, saya klik sekali di data validation. Kemudian di any value, ini ada tulisan any value, saya ubah menjadi list. Saya ubah menjadi list. Nah, di source, Bapak dan Ibu, di source, saya klik tanda panah ke atas. Saya klik tanda panah ke atas, kemudian saya pilih master, kemudian saya blok dari Arab Saudi sampai Rusia. Oke, saya blok dari Arab Saudi sampai Rusia. Kemudian saya tekan enter. Oke, saya tekan enter. Setelah saya tekan enter, jadi seperti ini lagi. Kemudian saya tekan OK. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, di C3 ini kita bisa ngelis negaranya. Argentina, Indonesia, Jepang, dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya akan memilih salah satu bendera. Oke, saya akan memilih salah satu bendera. Bendera yang saya pilih adalah bendera yang ada di master. Saya klik master. Oke, di sini Spanyol. Oke, saya klik master. Kemudian saya pilih Spanyol, bendera Spanyol. Saya klik aja bendera Spanyol. Oke, saya klik di bendera Spanyol. Kemudian saya copy. Copy Ctrl C. Oke, copy Ctrl C. Kemudian saya klik di pilihan negara. Saya pastekan di D, Bapak Ibu. Di sini saya pastekan di D. Saya pastekan di sini di D. Nah, di D saya pastekan. Mau dibuat lebar dulu nggak apa-apa, mau di set belakangan dulu juga nggak apa-apa. Mau di set belakangan juga nggak apa-apa. Oke, saya sudah pastekan di sini, Bapak dan Ibu, saya sudah pastekan di sini. Kemudian dalam posisi yang masih terblok, oke, dalam posisi yang masih terblok seperti ini, saya di sini ketik sama dengan di formula ini. Di sini saya ketik sama dengan. Sudah saya ketik sama dengan. Kemudian saya klik di Spanyol ini. Spanyol adalah C3. Saya klik di Spanyol. Oke, saya klik di Spanyol. Kemudian saya tekan enter. Maka di sini berubah juga jadi Spanyol. Ini artinya Bapak dan Ibu, kita sudah mengaitkan sel D, oke, sel D dengan sel C.
Buktinya adalah ini di sel C. Kalau misalnya saya pilih Argentina, maka keluar Argentina. Saya pilih Jepang, maka keluar Jepang. Saya pilih Indonesia, maka keluar Indonesia. Tapi benderanya belum keluar. Nah, tapi benderanya belum keluar, baru keluar kata-katanya saja. Oke, baru keluar kata-katanya saja. Kata-kata itu dari master tadi, tapi benderanya belum keluar. Bagaimana cara membuat benderanya keluar? Baik, sekarang Bapak dan Ibu, saya kembali ke sheet master. Saya kembali ke sheet master. Oke, saya kembali ke sheet master. Nah, saya kembali ke sheet master. Di sheet master, Bapak dan Ibu, di sheet master, oke, nanti saya jelaskan penugasannya Bu Francisca sebelum berakhir. Di sheet master, Bapak dan Ibu, kita mengusahakan nama yang sama. Bapak dan Ibu perhatikan di sini Arab Saudi di B3. Tapi kalau saya pindahkan ke bawah bendera, saya pindahkan dengan tanda panah kiri ke bawah bendera, di sini kosong, di sini A3. Saya kepingin di A3 ini juga keluar Arab Saudi. Argentina, di A4 keluar Argentina. Di A5 keluar Belanda. Di A6 keluar Jepang. Jangan A6 aja. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya Bapak dan Ibu, saya blok. Dari A3 saya blok sampai dengan B11. Nah, jadi sini saya blok sampai dengan B11. Dua sel ini saya blok. Oke. Dari A3 sampai B11. Di sini Bapak dan Ibu cara merubahnya agar namanya sama, saya klik di formulas. Oke, saya klik di formulas. Setelah saya klik di formulas, Bapak dan Ibu, saya pilih ini, create from selection. Oke, saya pilih create from selection. Cengklang. Saya pilih create from selection, kemudian saya hilangkan di top row. Ini saya hilangkan centang ini. Oke, tidak ada centang di top row. Kemudian saya pilih OK. Nah, sekarang Bapak dan Ibu perhatikan, di sini Arab Saudi. Di bawah bendera Arab Saudi, itu juga keluar Arab Saudi. Di bawah bendera Argentina, keluar Argentina. Di bawah bendera Belanda, keluar Belanda. Nah, jadi seperti itu. Sekarang Bapak dan Ibu, saya balik ke pilihan negara. Saya balik ke pilihan negara. Oke, saya klik. Nah, saya klik yang ini, yang Indonesia ini, yang di kolom D. Saya klik yang di kolom D. Oke, saya klik di kolom D. Saya, Bapak dan Ibu, ingin mengcopy yang ini. Yang dolar $3. Oke, dolar $3. Saya blok saja yang ini. Saya blok. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, setelah saya blok, oke, saya tekan escape. ESC. Setelah saya blok, saya tekan, setelah saya blok, saya copy. Maaf. Setelah saya blok, saya copy. Saya copy dulu Ctrl C. Setelah saya copy, saya tekan Ctrl C tadi. Sekarang saya tekan escape, ESC. Biar dia tidak ada pengaruh apa-apa. Oke, kita hanya mengcopy saja. Setelah saya tekan ESC, ini masih di D3. Oke, masih di D3. Sekarang Bapak dan Ibu di D3 ini, saya klik di Name Manager. Saya klik di Name Manager. Oke, saya klik di Name Manager. Oke, saya klik di Name Manager. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di Name Manager, saya pilih New. Saya berikan nama baru. Saya pilih New. Nah, di sini, di New ini, saya beri nama, misalnya, nama boleh apa aja Bapak dan Ibu. Terserah Bapak dan Ibu, oke? Terserah Bapak dan Ibu, nama boleh apa aja. Di sini saya ketik bendera. Oke, saya ketik bendera namanya. Di refer to artinya merujuk kepada rumus yang mana. Oke, di sini saya hapus picture 1. Saya hapus picture 1. Saya ketik ulang di sini indirect. Oke, tulisannya indirect. Oke, indirect.
buka kurung, indirect, buka kurung, kemudian saya pastekan yang ini, yang bintang ini, saya pastekan. Jadi saya Ctrl P, saya pastekan. Oke, saya pastekan, saya tutup kurung. Saya pastekan, saya tutup kurung. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini setelah saya klik OK, di sini keluar bendera. Di sini keluar bendera. Nah, kemudian saya klik close. Saya tutup. Oke, saya tutup. Kemudian Bapak dan Ibu, saya mengganti dolar C, dolar 3 ini saya ganti. Saya ganti, ini saya hapus. Saya hapus. Oke, saya pilih di sini bendera. Kalau kita ketik di sini bendera, maka akan keluar sini bendera. Nah, bendera. Nah, akan keluar dia sendiri, otomatis keluar bendera, Bapak Ibu. Nah, saya double klik saja di bendera ini biar dia naik ke atas. Nah, benderanya naik ke atas. Setelah saya double klik, saya tinggal enter saja. Sekarang sudah ada bendera Indonesia. Ini saya lebarkan. Nah, saya lebarkan. Untuk merapikan bendera ini, saya klik di picture format. Kemudian saya potong bagian yang menjadi bayangan. Saya potong saja, crop. Saya potong, tarik ke dalam. Ini juga saya tarik ke dalam. Oke. Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah bendera Indonesia. Kalau misalnya saya bawa lagi ke Indonesia, saya pilih bendera yang lain, bendera Jepang, maka akan berubah menjadi Jepang. Saya pilih bendera Italia, maka berubah menjadi bendera Italia. Saya pilih bendera Spanyol, berubah menjadi bendera Spanyol. Saya pilih bendera Rusia, berubah menjadi bendera Rusia. Nah, jadi seperti itu caranya Bapak dan Ibu kita membuat gambar dinamis namanya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, karena waktunya tinggal 7 menit lagi, mohon maaf sekali saya agak terburu karena harus ke ruang sebelah. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu. Saya langsung saja ke penugasan, nanti biar kita diskusi. Penugasannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada satu game lagi yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Dan game ini sudah saya buatkan video tutorial. Oke, game ini sudah saya buatkan video tutorial. Jadi yang sudah saya buatkan video tutorial Bapak dan Ibu itu menjadi disimak, insya Allah Bapak dan Ibu bisa ikuti karena saya juga jelaskan secara clear. Oke, sebentar. Oke. Ini untuk game yang satu lagi ini, game tebak tokoh, Bapak dan Ibu bisa ikuti melalui tutorial di YouTube dan saya akan kopikan link ke Bapak dan Ibu. Saya akan taruh linknya di kolom chat kita sekarang. Oke, sebentar. Oke, ini tidak lama waktunya Bapak dan Ibu, hanya 11 menit waktunya. Oke, ini saya copy linknya. Kemudian ini saya taruh di chat. Oke, ini saya taruh di chat. Ini saya pilih all participant. Oke, all participant. Nah, ini sudah saya kirim ke Bapak dan Ibu untuk link YouTube yang game tebak tokoh. Ini juga dibuat lewat Excel, Bapak Ibu. Game tebak tokoh saya buat di Excel, Bapak dan Ibu bisa ikuti. Insya Allah seperti gambar Habibie tadi, kita bisa tebak tokoh. Itu pernah saya terapkan di anak-anak. Pelajarannya matematika, bukan pelajaran sejarah. Pelajarannya matematika, kemudian saya memberi kuis kepada anak-anak. Kalau mereka betul, saya tekan tanda panah ke atas sehingga keluar 5.
betul lagi 5 sampai terakhir jadi tokoh, dan ketika dapat tokoh kita beri hadiah. Nah itu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya yang game ini 2 game saya tutorialkan. Mohon maaf, game yang pertama tadi saya salah perintah, tapi saya nanti tutorialkan. Saya akan tutorialkan. Jadi Bapak dan Ibu tidak apa-apa kalau agak-agak ketinggalan. Saya akan tutorialkan game tebak kata dan media media bendera. Media bendera negara. Nah, ini nanti akan saya tutorialkan. Jadi setelah dapat tutorial ini, insya Allah paling telat besok sudah dapat tutorial Bapak dan Ibu. Paling telat besok sudah dapat tutorial. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah dapat tutorial, maka Bapak dan Ibu silakan melakukan penugasan. Tugasnya boleh salah satu Bapak Ibu. Boleh game tebak gambar. Game tebak kata. Boleh media bendera negara. Boleh boleh satu lagi tebak wajah, tebak tokoh. Game tebak tokoh. Tugasnya yang ini saja. Salah satunya aja Bapak Ibu. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu terbeban oleh penugasan-penugasan yang banyak. Yang penting Bapak dan Ibu paham, berproses dengan baik. Salah satu dari ini Bapak dan Ibu silakan buat penugasannya. Jadi boleh sesuai mapel, boleh sekali. Kalau ingin dimodifikasi sesuai dengan mapelnya, saya sangat apresiasi. Sangat apresiasi Bapak Ibu. Nah, jadi itu saja penugasan dari saya. Mohon maaf saya tidak bisa berlama karena jam 11 saya sudah harus masuk ke room dengan Pak Dirjen GTK Kemdikbud. Jadi Bapak dan Ibu, tugasnya salah satu dari itu. Nanti koordinasi lagi dengan panitia. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang bingung-bingung, Bapak dan Ibu boleh hubungi saya di 0852 7763 4479. Oke, silakan nanti kalau misalnya ada yang ingin dikonsul dan ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu tugasnya bisa dititipkan ke panitia Pak Harudin ya. Tugasnya ke panitia, konsulnya boleh ke saya. Kalau bingung-bingung boleh ke saya konsulnya. PDF atau tulisan. Ya. Jadi tugasnya Bapak dan Ibu file Excel aja. Jadi game file aja, sudah jadi tugasnya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Pak nanti punya saya di copy sama orang, saya berharap Bapak dan Ibu jujur. Saya percaya Bapak dan Ibu adalah guru-guru yang berintegritas, karena apapun yang Bapak dan Ibu lakukan itu untuk Bapak dan Ibu semuanya, bukan untuk kami, karena prosesnya ada di Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa berlama. Nanti pertanyaannya langsung ke WA saya saja. Karena saya harus langsung pamit untuk masuk ke room sebelah. Terima kasih 826 hadir, 825 hadir. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan saya ada yang gagal dan sebagainya. Kita masih sama-sama belajar. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali, saya langsung close. Silakan dilanjut. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar, saya jawab satu pertanyaan. Tugasnya apa Pak? Buat tutorial atau file aja? File aja Bu, nggak usah buat tutorial. Nanti Ibu harus capek lagi mikir harus buat video tutorial. Nggak usah. File aja. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi memang karena kesibukan ya Pak Harudin, pindah ke tempat lain juga sama kegiatannya seperti ini ya, di provinsi lain. Jadi memang kebetulan sibuk sekali. Tadi ada banyak kendala di sinyal, ada beberapa chat seperti itu juga. Ibu Sinta selaku moderator bahkan sempat terpental dari room sini, makanya ya mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan ya Bapak Ibu, karena memang faktor sinyal yang tidak terduga gitu ya. Bu Ning, barangkali ada yang disampaikan.
Oke, terima kasih Pak Anwar. Mewakili panitia dan peserta menyampaikan terima kasih kepada Bapak Khairuddin telah memberikan materi pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu partisipan peserta Gubuk Jawa Timur Cerdas yang saya hormati, penugasan kegiatan ini nanti akan disampaikan secara detail di grup WA masing-masing. Begitupun jika Bapak Ibu nanti ada kesulitan, silakan ditanyakan kepada fasilitator yang ada di grup, termasuk bagaimana di grup Bapak Ibu itu Pak Khairuddin juga ada di situ. Silakan nanti dikomunikasikan, dipersilakan dengan sangat terbuka. Kemudian ada yang bertanya tentang nama materi kemudian narasumbernya. Di buku panduan itu sudah ada ya? Sudah ada kan Pak Anwar? Ada di buku panduan. Nanti silakan dipersani malih atau nanti kita bahas di grup WA begitu Bapak Ibu. Atau barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Oh, nggih, sudah ada. Oh, sudah ketemu. Nggih, sudah ketemu. Nggih, sudah ada yang bertanya barusan. Nggih, Bapak Ibu dipersilakan pengajukan pertanyaan dengan suara langsung atau di chat, kami persilahkan. Tadi mungkin jadi perjelas tugasnya. Oh iya, nggih, tugas dari Pak Khairuddin adalah membuat file Excel, game file Excel, kemudian diunggah di penugasan tadi. Sekali lagi nanti teknis lebih detail bisa kita bahas di grup WA, makaten. Halo, Iya kah? Halo? Bisa mendengar suara Mbak saya? Nggih. Penugasannya adalah membuat game berupa file Excel gitu. Nanti secara detail di masing-masing grup, makaten Bapak Ibu. Barangkali ada yang bertanya lagi, dipersilahkan langsung dengan suara ataupun angkat tangan. Iya, kalau virtual ya, jelas ya. Nggih. Sekarang sudah jam 11. Iya, sebentar barangkali ada mumpung bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Jika ada peserta yang bertanya, gelombang 2, 3, 4, 5 yang bertanya, mengapa belum dimasukkan di grup, silahkan menunggu. Saat ini kita fokus di peserta gelombang 1. Besar harapan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, Bapak Ibu sekalian bisa selesai, bisa lulus, kemudian mendapatkan sertifikat. Makaten kita fokus di gelombang 1 meniko. Inggih? Iya. Sebentar. Ada yang bertanya, hasil file Excel beserta langkah-langkahnya kah Bu? Cukup file Excel-nya saja. Inggih. Sebentar, ada pertanyaan lagi, apakah harus yang sebentar? Untuk tugas kedua nanti dikirim file Excel, nggih, inggih, dikirim file Excel. Terus kantong tugas gubuk setelah ini mohon dibuka Bapak Ibu panitia. Nanti silakan dibicarakan, dikomunikasikan di grup WA masing-masing Bapak Ibu dengan fasilitator. Jadi di grup Bapak Ibu masing-masing grup WA itu ada 14 fasilitator. Nomor 1 sampai 7 fasilitator inti, 8 dan sampai terakhir itu akan mendampingi Bapak Ibu menyelesaikan tugas. Jika ada kesulitan tentu akan membantu Bapak Ibu. Mekaten. Kuning. Ya, silakan. Nggih. Tugas untuk Siapa? Siapa ini, Pak Yohan? Ya. Halo? Ya, halo Kuning. Nggih, siapa? Pak Anwar apa? Aduh. Yo. Bukan. Halo? Suaranya kurang saya dengar ini. Silakan. Aduh. Silakan di screenshot juga Bu untuk ditempelkan di Word-nya selain file Excel-nya. Screenshot hasil akhirnya itu. Tadi Bu Neng bilang filenya berformat Excel Pak ya? Excel. . 。
Jadi begini yang dimaksudkan tadi Pak Yohan, Pak Anwar tadi Pak Yohan. Jadi screenshotnya juga tetap ditampilkan atau lebih detailnya nanti disampaikan secara tertulis di grup saja Pak Yohan, biar nanti tidak ada simpang siur begitu. Ya, Nggih, nggih. Ada yang bertanya kok hanya suara. Injih Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa sekarang ini kita sedang mengadakan Webex yang kita pakai adalah Webex event. Kalau Webex event itu yang tampak di tampilan Bapak Ibu hanya panelis dan peserta saja. Nah, kenapa tidak ada gambar? Kebetulan di sini saat ini kami tidak ada yang share screen. Jadi tidak ada gambar, hanya suara kami saja. Mekaten. Ya. Oke. Ada lagi kah, Bapak Ibu? Barangkali bisa ditutup, Bu. Kalau ada hal lain bisa diperbincangkan dalam kelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mewakili teman-teman tim di Gobuk Jawa Timur Cerdas menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing dan nantinya bisa kita dedikasikan untuk perbaikan dan mutu pendidikan di Jawa Timur kita ini. Terima kasih. Saya mewakili moderator pada siang hari ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.